Udah buka aja. Nah. Kalau jelas nggak apa-apa identitasnya ini Pak, saya warga. 8 tahun sama sekali tidak balik Indonesia. Barang-barang dari Malaysia jadi masalah dan berujung diperiksa oleh polisi di Indonesia. Kok bisa? Padahal biasanya kalau kita merantau pastinya akan bawa oleh-oleh untuk buah tangan keluarga di kampung halaman. Tapi sayangnya nasib pekerja Indonesia yang pulang merantau daripada Malaysia ini harus mengalami nasib seperti ini ketika membawa barang-barang oleh-oleh daripada Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Negara tetangga kita Malaysia memang menjadi salah satu negara yang dimana banyak orang Indonesia mencari nafkah di Malaysia. Mungkin jumlahnya hampir jutaan. Dan biasanya kalau merantau di Malaysia, mereka itu cukup lama, ada yang 8 tahun, puluhan tahun, bahkan belasan tahun. Ketika pulang kampung, merantau daripada Malaysia, yang dimana tentunya pasti tenaga kerja Indonesia yang pulang daripada Malaysia akan membeli barang-barang seperti jajan, Milo, kemudian kue, coklat, biasanya banyaklah, Maggi, bahkan kemarin saya juga bawa oleh-oleh daripada Malaysia. Hampir berapa kilo ya total jumlahnya? 35 kilo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ketika sampai di Indonesia aman sahabatku semua, dan tidak ada pemeriksaan yang berlebihan karena memang barang-barang yang saya bawa murni barang-barang oleh-oleh seperti Milo, teh tarik Malaysia. Itulah ketika saya pulang kampung pasti akan membawa barang-barang oleh-oleh daripada Malaysia. Nasib berbeda dialami perantau yang dimana pulang daripada Malaysia harus diperiksa gara-gara bawa barang daripada Malaysia. Kok bisa? Kita simak videonya. Udah buka aja. Nah. Kalau jelas nggak apa-apa identitasnya ini Pak, saya warga sini. Udah nggak ada masalah. Udah. Mana siapa biar di sini. Ngomong lo. Ngapain pula diputar-putarkan aja sih mobil ini? Tengah jalan ya, pemeriksaan sangat aneh. Bapak, nggak usah ikut aku, kan saya aja sendiri Pak. Iya Bu. Kaget dan malu ya. Keluarkan, ha. Pulang dari Malaysia, Ya. dituduh bawa Ini barang-barang biar saya terlarang. periksa. Bisa? Ya. Ya, oke Bu ya. Padahal oleh-oleh di Oke, Nat. Oh, tunggu. Sampai segitunya sih Pak, masa Anda nggak mikir? Mas yang ini pulang daripada Malaysia tentunya juga luar bandara, dan di bandara itu sudah ada pemeriksaannya tersendiri. Kok sampai astagfirullahaladzim, kita harus pikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapak Polisi tadi. Depan itu pulang, depan itu baru. Nak perantauan baru pulang dari Malaysia. Periksa. Jadi kalau saya dituduhin, saya lapor balik. Siapa juga? Apa? Snack. Padahal kalau kita sudah lewat bandara itu sudah lolos pemeriksaan. Kalau apa buka? Ah, buka. Buka. Nah, keluarkan. Nah. Udah pinggirkan. Oh. Milo. Laporkan balik Mas kalau ada polisi yang nakal. Nah. Anda nggak paham ya? Heran dengan oknum polisi. Tunggu dulu.
Ini kasihan masnya loh. Gemetaran dia, kesian kali ya. Ya jelas gemetaran ya. Apalagi kalau orang Lampu ya. tak bisa kok pandai bicara, masih cuma diam mengangguk saja. Jadi kalau saya umpamanya itu tak lawan, Udah. ya capek-capek pulang Tunggu. dari negara orang, Indomaret Pangkawat. dicurigai bawa barang kemana. Astagfirullah. Oh, aduh, jatuh. Dan ternyata ini banyak oleh ya. Tunggu ya, adik ngantuk ya. Tunggulah dulu, nek bumbung kita suka Ya Allah, ya apa nggak paham sama Iya. polisinya. Untuk mamaknya itu. Sedih saya lihatnya. Mixer apa? Oh, chopper. Koper polisinya, ya Allah. Sehat selalu mas. Wow. Dilihat orang banyak ini. Lihat sampai jadi tontonan orang banyak. Mulai rame. Dah. Pelan-pelan. Ini sebuah kerugian untuk mas ya. Lapor balik mas. Pelan-pelan aja. Kalau cuma sekedar minta maaf jangan mau. Tunggu. Udah sampean. Tak kerugian. Udah, Dek. Dan masnya ini baru mau oleh familinya ya. Dia mau coba nih. Iya. Apa tanya dia ranking biji. Nggak ada masalah. Udah. Bak. Udah. Bentar. Bentar ber. Dua lagi sewa ini. Udah? Oh, tas itunya. Sampai-sampai pulang daripada terjadi negara orang, pulang ke tanah air dicurigai. Ya Allah. Sehat selalu mas. Nggak ada. Menuduh tanpa bukti perantau Indonesia yang merantau daripada negara tetangga pulang kampung dari Malaysia justru berujung diperiksa oleh polisi, tapi faktanya tidak ada barang-barang terlarang yang dibawa. Kadang saya heran ya, kenapa sih oknum-oknum polisi kita itu kalau melakukan pemeriksaan kadang-kadang tidak sesuai. Dan herannya lagi, dia dapat info itu dari mana? Kenapa pemeriksaannya itu di pinggir jalan di depan Indomaret? Orang yang pulang daripada Malaysia lewat bandara, lewat pelabuhan, kalau mereka keluar itu semua sudah melalui pemeriksaan. Tapi ini anehnya, kenapa tiba-tiba masnya diberhentikan di depan Indomaret, barang-barangnya disuruh keluarkan semua. Setelah keluar semua ternyata itu oleh-oleh untuk sang ibu dan tidak membawa barang-barang terlarang. Dan reaksi dari netizen juga begitu sangat miris ya terhadap oknum polisi ini. Jadi justru ini akan membawa dampak kurang baik bagi masyarakat. Laporin aja bang, biar nggak asal nuduh. Laporin balik atas perbuatan yang tidak menyenangkan. Kalau saya jadi masnya memang akan saya laporkan balik ya. Karena tidak ada bukti tapi menuduh sampai seperti itu. Dipermalukan di depan umum. Dan mudah-mudahan hal seperti ini tidak terulang lagi. Dan semoga untuk oknum bapak polisinya segera klarifikasi dan minta maaf. Ini sangat disayangkan ya. Astagfirullahaladzim. Heran. Kadang-kadang itu kita sebagai masyarakat Indonesia ya udah
kita cari kerja di negara sendiri itu sulit, ketika pulang kampung bawa barang-barang yang mungkin cukup lumayan banyak ya kan untuk oleh-oleh keluarga di kampung, kok bisa-bisanya dicurigai. Itulah kadang-kadang yang realita sering terjadi di negara kita, sahabat Kusuma. Kita doakan mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan satu hal lagi, sahabat Kusuma, orang yang merantau di Malaysia memang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan bawa oleh-oleh itu sangat banyak. Karena apa? Supaya nanti keluarga itu dapat semuanya, saudara juga dapat. Bahkan Malaysia banyak merubah kehidupan orang Indonesia yang dulu awalnya tidak punya apa-apa, ketika merantau di Malaysia akhirnya bisa tercapai sebuah impiannya. Bahkan ada salah satu kisah cerita dari mbak-mbak tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dulunya ingin membeli benda-benda seperti ini katanya itu sulit sekali, tapi setelah merantau di Malaysia akhirnya tercapai. Inilah kisah tenaga kerja Indonesia ketika merantau di Malaysia hingga pulang kampung. Video ini sebagai bentuk informasi yang dimana kadang-kadang orang Indonesia juga tidak tahu ya seperti apa orang yang merantau di Malaysia dan kenapa mereka sampai bertahan bertahun-tahun. Ya karena jawabannya mungkin terlalu nyaman mencari uang di negara tetangga. Langsung kita reaksi dan kita simak videonya bersama-sama. Biasanya memang momen-momen menjelang Lebaran seperti ini ramai yang balik kampung. Di sini aku baru siap ya guys ya, jadi sebelum tidur aku mau unboxing paketanku. Ini persiapan raya, karena kita kan sebentar lagi merayakan Idul Fitri ini. Terus jangan salah sama muka aku ini karena aku capek guys, capek kerja ya kan, tambah lagi puasa, jadi kayak lesu gini. Terus sampai rumah masak lagi, kemas-kemas lagi ya kan. Jadi ini udah jam 11 malam loh guys di sini. Kalau besok ini buka udah nggak sempat, besok udah harus kerja lagi ya kan. Jadi sekarang aja lah, karena aku pun udah nggak sabar juga mau nengok yang mana. Aku sebetulnya ada gunting tapi aku udah malas dia ngambil dia pakai ini aja. Setelah merantau di Malaysia bisa beli make Ini up. sebetulnya paketannya nggak ada case, itu cuma alat-alat make up aja. Bagus ya packagingnya. Sehat selalu pejuang keluarga yang merantau di Malaysia. Diborong. Tuh. Ada apa ini? Nggak tahu apa. Lupa aku. Ada lipstick. Ada apa ini? Selak, ada bedaknya. Kalau di kampung mahal, Mbak. Ada Tapi kalau apa Mbaknya ini? merantau di Malaysia, Ini kali ya. kalau Ini cuma sekedar beli make up ini pasti bisa-bisa aja. lagi. Jangankan make up, Ini beli untuk- tanah pun bisa, beli rumah pun juga bisa. Oh, dapat apa ini? Dapat hampau. Kalau kita merantau di negara tetangga, Ini apa ya? karena gajinya berbeda Ini dengan di besar. Indonesia. Ini seingatku kayaknya ini lipstick lah juga, tapi kok besar kali ya dia punya kotak segitunya. Ya Allah. Padahal aku cuma beli lipsticknya cuma 2 biji, tapi kotaknya sebesar ini, bayangin sebesar ini kotaknya. Dan beliau Ya ampun. ketika berada di kampung tak mampu untuk membeli. Dapat bag, dapat ini, dapat apa sih? Wah, cantiknya. Nggak nyangka kalau dapat ini. Tengok tuh. Ya ampun. Enggak rugi aku beli ini. Satu lebih terkali kotaknya, tengok tuh. Cuma dua, kenapa ya? Cuma ini aja. Dapat ini. Secakep ini guys. Cuma beli ini. Sehat selalu Ampun. Mbaknya yang berjuang merantau di negara tetangga kita, Malaysia. Selamat pagi. Kembali lagi dengan muka bantalnya. Seperti biasa, di jam 5 kita bersahur guys. Ini udah sahur yang ke-19. Ya kan, di sini menu sahurku itu ada, aku malas masak, jadi yang ada aja. Aku pakai ini ya, buah naga, buah pisang sama ini. Roti, aku kasih selai kacang, peanut butter. Dan tidak lupa dengan sayur. Ini aku rebus aja tadi tuh, biar ada seratnya ya kan, serat ya iyalah itu pakai sayur brokoli. Kalian harus makan sayur dulu guys. Nah, bismillah, suapan pertama untuk kalian. Selamat sahur, bismillah. Kalau di kampung makanannya tidak seperti itu, Mbak ya. Malas sekali aku masak deh.
Jadi kalau di Malaysia mau makan apa saja Jadi makan ini aja. serba bisa. Ini pun aku minta punya kawan aku roti ini. Kebetulan aku ada stok selainnya kan, jadi rotinya aku minta dari punya kawan aku. Jadi teringin Muka makan aku apa masih muka saja, bantal weh. semuanya Minggu bisa. ini aku masuk kalau malam merantau guys di ya. Malaysia. Nggak ada lagi nanti buat konten ya. Aku kalau udah masuk malam malas masak. Sehat-sehat selalu Mbak. Tadi habis aku rebus ini aku kasih taburan garam. Buat naga. Makan sayur biar sehat. Males. Ini kalau di kampung katanya menu-menu orang kota ya. Ya. Inilah enaknya kerja di Malaysia sahabatku semua. Kita teringin beli apa saja bisa, Kita mau makan makan apa rotinya saja bisa. Yang aku kasih selai peanut butter. Enak loh ini Dan guys. di Malaysia itu sahurnya pukul 5 ya. Kalau di Indonesia mungkin sekitar pukul 3:30 lah. Kita selisih 1 jam Coba lebih pisang sekarang sama posisinya. buah naga. Kata siapa kerja di Malaysia nggak bisa beli ini, nggak bisa beli Terakhir. itu. Tapi faktanya ramai orang Indonesia yang ketika merantau di Malaysia mereka banyak yang Kalian sahur apa sukses. pagi ini weh? Dan kalau kerja di kilang seperti mbaknya ini, fasilitas dicukupi, tempat tidur dapat, beda dengan di Selamat Indonesia. bersahur loh untuk kalian semuanya. Semoga puasa hari ini lancar. Oke, bye. Assalamualaikum. Setelah 7 tahun baru bisa merasakan lebaran bersama keluarga di kampung. Dan mbaknya ini merantau di Malaysia sampai 7 tahun baru balik kampung. Jadi orang Indonesia itu memang kalau merantau di Malaysia cukup lama. Meskipun jaraknya antara Indonesia dan Malaysia dekat, tapi kalau sudah berada di negara tetangga, kadang-kadang kalau mau pulang itu agak pikir-pikir. Oh pulang nantilah, sampai nggak terasa mbaknya sampai 7 tahun bertahan di negara tetangga. Dan seperti ini, kalau kita mau pulang kampung pasti akan bawa oleh-oleh yang cukup sangat lumayan banyak. Karena di kampung kita punya saudara banyak, sehingga jajan, milo, oleh-oleh pun harus merata dibagikan jiran-jiran dan juga sanak saudara. Oke guys, di sini aku mau susun barang aku. Dan tahu ini untuk apa? Balik kampung. 7 Ya, tahun baru di pulang. sini aku angkat dulu semua barang-barangku ya Besti. Kita susun dulu semuanya di sini, oke? Sabar, kalian tunggu. Ini durasinya agak panjang, jadi kalian harus sabar, Masya oke? Allah banyaknya. Kalian apa namanya? Udah kalian persiapkan ya oleh-oleh kalian Besti. Aduh, buatnya ini semua banyak kali loh. Masya Allah. Iya. Namanya Aduh, 7 padahal aku tahun ada pengen tidak nggak pernah pulang ya. buka Pasti kalau kotaknya. pulang memang bawa barang cukup sangat banyak. Kita bongkar dulu semuanya ya, Supaya guys. nanti tetangga juga bisa dapat oleh-oleh daripada Malaysia, saudara. Buah naga aku bawa ke sini semalam. Kita buka dulu semua ini. Banyak sekali mbak jajannya. Ada biskuit. Ini biar aja kali ya kayak gini ya, biar nggak pecah. Iya, aku beli tak nanas juga dari sini Besti. Aku nggak. Sampai beli Ini kue lebih murah ya. terakhir Kalau tak nanas yang oriental itu kan dari nggak ada kayaknya. Malaysia. Semalam aku cari-cari juga yang oriental itu nggak ada loh. Jadi aku beli yang kayak gitu aja. Ini pun aku beli dari online juga guys, tak nanasnya. Agak lain memang aku ini bah. Beli tak nanas pun dari online. Beli tat nanas Sabar ya, kita buka daripada dulu ya. Malaysia. Sebetulnya masih banyak barangku ini yang belum apa? Yang belum maksudnya yang belum dapat lah. Jadi
Semoga nanti Nggak apa-apa, kalau kita susun sampai yang Indonesia udah ada aja lah dulu ya. aman, tidak ada masalah, Mbak. Ini kayak nanti cocoknya di kabin aja lah biar nggak pecah ya kan. Udah pecah. Udah pecah semua. Kalau beli dari online pecah semua. Lebih bagus yang beli ini. Lebih bagus beli langsung. Lebih baik beli dari langsung, Mbak, kalau Ini macam permiluan nanas. aku ada juga beli guys. Ini Oh. gelasnya. Milo 1 Oh, kardus. panas betul. Karena Milo Malaysia dengan Milo Indonesia itu beda sahabatku semua rasanya. Maka tak heran kalau TKI Malaysia pulang daripada Malaysia pasti akan bawa oleh-oleh Milo. Segitu banyaknya, Mbak. Banyak kali weh muatnya ini, nanti di koperku padahal masih ada barang yang belum aku ambil. Masya Allah. 8 tahun sama sekali tidak balik Anak Indonesia. perempuan balik kampung langsung unboxing oleh-oleh daripada Malaysia. Dan ayahnya suka makan apa ya? Makan itu loh, muruku. Ngemil terus, gak berhenti-berhenti. Seperti inilah kebahagiaan, kesederhanaan tenaga kerja Indonesia daripada Malaysia kalau pulang kampung. Delapan tahun sama sekali tidak balik daripada Indonesia. Ya Allah, ini mungkin terlalu nyaman Mas ya, merantau di negara tetangga yang dimana 8 tahun tidak pernah balik kampung. Padahal jarak antara Indonesia dan Malaysia begitu sangat dekat. Tapi orang Indonesia kalau merantau di Malaysia memang cukup lama sahabatku semua. Ada yang 8 tahun baru pulang, ada yang 10 tahun baru pulang, ada yang belasan tahun kadang-kadang tidak pulang. Dan akhirnya masnya sudah berada di kampung halaman sampai lupa jalan. Tentunya sudah agak berbeda Mas ya. Yang dimana 8 tahun baru pulang kampung dan akhirnya selamat sampai tujuan di kampung. Masya Allah. Dan akhirnya jumpa sama mamanya. Ya Allah, terharu Mas. Mungkin Masnya merasakan kebahagiaan luar biasa karena ketika pulang kampung masih ada ibu, masih ada orang tua. Dan semoga para perantau yang balik kampung dipermudahkan segala urusannya, selamat sampai tujuan. Merantau di negara tetangga 8 tahun baru pulang. Karena kadang-kadang kalau misal kata kita ingin pulang, pasti mikir gini ya. Kalau saya pulang, nanti di kampung kerja apa? Dan akhirnya Masnya 8 tahun menyelesaikan misinya, sekarang berjumpa keluarga di kampung halaman. Semoga para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia sehat selalu, dan semoga yang membawa barang-barang oleh-oleh daripada Malaysia juga lancar, tidak ada halangan suatu apapun, sebab oleh-oleh tersebut merupakan salah satu benda yang sangat-sangat paling kita istilahnya bawa pulang, kemudian kita bagikan kepada tetangga atau saudara, itu menjadi kebahagiaan tersendiri buat tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia ketika membawa oleh-oleh daripada Malaysia. Oke sahabat semua, inilah momen para TKI Malaysia ketika balik kampung pulang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan video reaksinya Bang Somersing silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya.